Bab muraqabah. Arti muraqabah adalah merasakan pengawasan Allah yang melihat dan menyibukkan diri dengannya. Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah ia tahu bahwa sesungguhnya Allah itu melihat? Jadi ia mawas diri terhadap pengawasan Allah padanya dan selalu memeriksa keadaan dirinya. Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah mengawasi atas segala sesuatu. Muraqabah sebenarnya adalah sifat Allah yang mana hambanya juga mendapat bagian dari sifat itu. Arti pengawasan Allah adalah pemeliharaannya, sedangkan bagi hamba adalah mawas diri kepadanya dengan rasa malu, tata krama dan berbakti kepadanya, dan bentuk pemeliharaannya pada makhluknya berupa perbuatan-perbuatan kuasa yang nampak dari pelaku yang diketahui wujudnya, yang tiada diserupai oleh apapun. Dialah yang terlihat kuasanya, terdengar kabarnya, tidak diingkari wujudnya, tetapi tidak diketahui zatnya. Muraqabah merupakan sifat permanen dalam hati yang dimotivasi oleh kesadaran bahwa ia diawasi oleh Allah yang maha mengetahui luar dalamnya, sebagaimana firman Allah, wa ma takunu bi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Dan tidaklah engkau di dalam suatu masalah, dan tidaklah engkau membaca sebagian dari Al-Quran, dan tidaklah kalian melakukan suatu perbuatan melainkan kami menjadi saksi atas kalian ketika kalian sedang berkecimpung di dalamnya, dan tidak akan tersembunyi dari pandangan Allah benda sekecil ataupun di bumi maupun di langit, dan tidak pula lebih kecil daripada itu dan tidak pula lebih besar, melainkan semuanya telah tercatat rapi di dalam kitab yang terang. La ilaha illallah. Barang siapa yang menyadari ini dengan penuh keyakinan dan hatinya benar-benar merasakan pengawasan Allah terhadapnya, niscaya Allah menganugerahkan sifat khusyuk, yaitu ketundukan dan kepatuhan hati pada kewibawaan dan keagungan Tuhan. Inilah derajat tertinggi dalam muraqabah. Sebagaimana yang diketahui, khusyuk berkaitan erat dengan muraqabah, karena muraqabah hanyalah salah satu sisinya yang berkaitan dengan niat, seperti yang telah kita bahas tadi. Karena itulah penyusun qasidah ini mengumpulkan dua sifat itu dalam satu bait yang artinya mawas dirilah terhadap Allah dan berkhusyuklah. Derajat tertinggi dalam bermuraqabah dimiliki oleh para muqarrabin. Mereka tenggelam dalam penyaksian Allah hingga tidak berbicara kecuali mengenainya dan tidak mendengar kecuali darinya. Dengan demikian ia tidak perlu lagi
mengawasi tingkah laku anggota tubuhnya karena sudah terkontrol dari dalam hati. Tingkatan kedua dalam bermuraqabah dimiliki oleh orang-orang wara yang hatinya senantiasa mawas diri terhadap pengawasan Allah akan zahir batinnya, tetapi dalam hati mereka meski mereka diliputi rasa malu kepada Allah dan yakin akan pandangan Allah terhadap mereka, tetapi mereka tidak hilang kesadaran hingga mereka masih butuh untuk mengawasi gerak-gerik diri mereka. Apa yang mereka dapati tulus karena Allah, segera mereka laksanakan, dan apa yang tidak tulus karena Allah segera mereka tinggalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan berkata, dahulu salah seorang dari mereka bila hendak bersedekah, ia memeriksanya lebih dahulu. Bila didapatinya ikhlas karena Allah, segera ia laksanakan. Sifat muraqabah ini tidak dapat permanen kecuali bagi kalangan yang benar-benar kokoh dalam ilmu hakikat, yaitu pengenalannya terhadap Allah. Jiwa dan godaan setan juga godaan setan juga ketajamannya dalam membedakan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Barang siapa yang bukan demikian sifatnya dikhawatirkan ia masuk dalam golongan yang difirmankan oleh Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang amal usahanya sia-sia di dalam kehidupan dunia ini siapa? Mereka padahal mereka yakin bahwa mereka berbuat kebajikan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini. Amin. Saat mengalami limpasan hati yang pertama, hendaknya seorang hamba merenung sejenak. Kalau memang lintasan itu salah, segeralah ia singkirkan, karena kalau tidak ia singkirkan akan menimbulkan keinginan, lalu keinginan menimbulkan semangat yang pada akhirnya menimbulkan tekad. Dari tekad inilah muncullah perbuatan disebut dalam hadis, innallaha yuhibbul basir anna qida'anhu wurud syubhat wal aql al kamil inda hujum syahwat. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang pandai dan cermat saat menghadapi hal-hal yang samar, dan mencintai orang-orang yang berotak sempurna saat menghadapi serangan hawa nafsu. Di antara doa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqni ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alayya fa'atba'ahu al-hawa. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah bagiku yang benar adalah benar, dan jadikanlah aku bisa mengikutinya. Tunjukkanlah padaku yang salah adalah salah, dan jadikanlah aku bisa menghindarinya. Dan janganlah engkau menjadikannya samar bagiku hingga aku hanya mengikuti hawa nafsu saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Ali Al-Murtada radhiyallahu anhu berkata, termasuk bagian taufik Allah ialah berhenti sejenak saat mengalami kebingungan. Jadi mengawasi amal perbuatan berkaitan erat dengan niat, kecermatan akal, dan meneliti adab syariat. Hal ini pada amal kebaikan syar'i
Adapun pada hal-hal yang mubah dan cara mengawasinya ialah mensyukuri nikmat Allah ini yang telah diperbolehkan untuk dinikmati. Hal ini termasuk keimanan pada syariat, karena hukum-hukum syariat ada 5: wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Di antara cara muraqabah dalam urusan yang mubah ialah menggunakannya sesuai dengan adab syariat dan mengikuti cara Nabi SAW dengan landasan gembira akan kenikmatan Allah pada dirinya, juga merenung keajaiban ciptaan Allah dan tidak lupa menyertainya dengan niat yang baik dan menggunakan nama Allah. Cara muraqabah dalam urusan maksiat adalah mewaspadainya, lalu bertaubat, menyesal dan memohon ampun kepada Allah, merasa malu kepadanya dan mengganti perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Di antara bentuk muraqabah adalah introspeksi diri dengan memberinya syarat dan teguran yang kuat. Masalah ini telah kita bahas pada biografi Al-Harith Al-Muhasibi, dan juga telah kita ceritakan kisah pertaubatan Sahal bin Abdullah yang berkaitan dengan muraqabah pada biografinya. Juga lihat buku ke-1 yang berjudul Riwayat Hidup Para Wali dan Shalihin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muraqabah, al-muraqabah. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh Islam. Apa itu Islam? Rukun Islam yang kita ketahui. Anta syahada Allah ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah, melakukan sholat, bersyahadat, melakukan sholat, puasa, haji. Ini adalah rukun Islam. Rukun iman, percaya sama Allah, Rasul, kitab dan lain-lainnya, hari kiamat. Nah, ada yang ketiga, tugas kita. Apa itu? Islam sudah punya, iman sudah punya, inilah rukun agama. Ada 3 tiang agama. Yang ketiga adalah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah sepertinya engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa merasakan melihat Allah, minimal kita merasakan dilihat sama Allah. Cuma 2 pilihan ini. Bisa melihat Allah tak? Oh, tak bisa. Ini memang kedudukannya para wali. Orang-orang soleh, orang-orang yang istiqamah dapat hadiah ini. Ini hadiah kalau kita dapatkan, kita akan menikmati hidup benar-benar, merasakan melihat Allah seperti seolah-olah kita bertemu sama Allah. Nah, paling tidak kalau tidak bisa di dalam kedudukan itu, ada lagi satu kedudukan di bawahnya. Inilah yang banyak yang ada di muka bumi. Beribadah merasa dilihat oleh Allah, merasa ada Allah, merasa dilihat oleh Allah. Allah nyambung sama Allah. Cuma orang yang nyambung sama Allah, orang yang tidak punya hubungan dengan Allah. Dan harus kita ketahui, hubungan kita belum baik sama Allah. Hubungan kita belum baik sama Allah. Hubungan kita belum baik sama Allah. Kenapa? Belum bisa merasakan bahwa Allah melihat kita. Jadi terus bersemangatlah. Rugi kita, hina kita. Kita ini hamba sahaya. Allah dengan kasih sayangnya dan terus membuka pintu rahmatnya, pintu kedekatannya, dan tidak ada suatu suara apapun yang mengajak kita kecuali itu panggilan mengundangmu langsung Allah supaya dekat. Ini keberuntungan, maka kejarlah Allah, dekati Allah. Kalau tidak bisa merasakan Dia melihat kita, tanda belum bagus hubungan kita sama Allah. Belum baik, ini masih belum baik. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak minta ampun sama Allah, banyak-banyak minta maaf sama Allah, dan banyaklah berzikir sama Allah. Orang kalau sudah nyambung sama Allah, senang menyebut nama Allah.
Allah, 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 Allah. Dan kita dengarkan tadi bagaimana amalan daripada hamba yang bermuraqabah ini punya niat. Apa niatnya? Sudah ke Allah, merasa dilihat oleh Allah. Amalan apapun karena Allah. Aku sholat karena Allah. Aku hadir majlis karena Allah. Mau dekat sama Allah saya ini. Aku bacaan karena Allah. Dia di lidahnya terus zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang kudu kecuali Allah. Allah, Allah. Atau nyebut nama Allah terus. Sampai tidak ada waktu, detik kecuali nama Allah ini sudah ada di hati dia. Darahnya, dirinya, semua jiwa dan raganya sudah nyambung dengan Allah. Ini orang nyambung namanya sudah nyambung sama Allah. Berniat, makannya pakai nama Allah, minumnya dengan nama Allah. Bismillah semuanya, berjalan Bismillah, keluar rumah dengan nama Allah. Karena sudah nyambung. Mereka lah hamba, amalan-amalan yang dimaksudkan oleh Sahibul Kitab tadi. Amalan-amalan orang yang sudah merasa dilihat sama Allah. Tapi kalau sudah tidak punya hubungan, tidak ada rasa bahwa Allah melihatnya, mereka lupa dengan nama Allah. Mereka lupa berzikir, lupa menyebut. Masuk masjid saja tidak baca Bismillah. Nah, sambung. Namanya hubungan kita belum baik kalau belum muraqabah. Cuma orang yang punya hubungan sama Allah saja yang bisa merasakan bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya pasti punya niat kalau sudah itu. Amalannya dengan nama Allah, menjauhkan maksiat, menjauh apapun dilihat dari maksiat jauhnya. Dulu ada seseorang datang bilang, ya Imam, berdasarkan ke Ibrahim bin Adham, aku tidak bisa meninggalkan maksiat. Aku bisa mengikuti engkau, tapi maksiat ini tidak bisa kutinggalkan. Dia bilang, kalau begitu boleh engkau bermaksiat, tapi satu syarat, cari tempat yang bukan miliknya Allah. Tidak ada mustahil, semua tempat punyanya Allah. Kalau begitu sudah, jangan makan rezekinya dari Allah. Ada rezeki yang ada di muka bumi ini semuanya Allah, dari anugerah Allah. Semuanya Allah yang membagi rezeki. Sudah, kalau begitu carilah tempat di mana Allah tidak melihatmu. Tidak ada tempat kecuali Allah melihat kita. Sekarang ini dilihat oleh Allah. Bahkan Allah lebih dekat dari diri kita sendiri. Bagaimana coba? Rasakan Allah lebih dekat dari diri kita sendiri. Ya Allah, dibilang. Nah, ada dibilang, wahai guru, wahai muridku, engkau tinggal di tempat Allah, makan rezeki dari Allah, dan tiada satu tempat pun engkau berbuat kecuali Allah melihatmu. Dalam keadaan ini engkau mau bermaksiat dengan Allah, engkau mau melanggar hukum-hukum Allah. Menangis. Mulai detik ini aku bertaubat kepada Allah. Alangkah hinanya diriku dibilang. Fafirru ilallah. Maka dari itu kembalilah sama Allah. Sudah. Mari kita kembali dekat ya Allah. Pintu Allah buka terus. Jangan sampai hubungan kita sudah lama duduk di majlis tapi belum punya hubungan baik sama Allah. Harus punya hubungan yang baik. Dengan apa? Merasakan Allah melihat kita. Kalau belum ada rasa ini, kembali cepat bertaubat sama Allah. Ya Allah, kenapa Allah tidak merasa dilihat ya Allah? Berikanlah kedudukan muraqabah ini. Kenapa saya sholat tapi hati saya kemana-mana ya Allah? Tidak merasa dilihat oleh Allah. Di dalam ibadah saja kita harus lakukan. Mulai di dalam ibadah. Tapi mereka para sholihin, para awliya, ketika duduk pun, ketika kemanapun merasa dilihat oleh Allah. Nyambung, sudah nyambung sama Allah. Namanya hubungan baik ini. Mudah-mudahan kita ada berhubungan yang baik. Amin. Sama Allah, tidak punya hubungan baik. Kita mikirkan hubungan tidak enak saya. Tadi salah ngomong sama si fulan. Tidak enak saya, tadi tersinggung takutnya si fulan. Kita pikirkan. Nah sekarang hubungan kita sama Allah tidak pernah kita pikirkan. Dengan muraqabah ini, merasa dilihat oleh Allah.
Ini baru kita hidup, baru kita mengerti, baru kita tahu di dunia ada jagat raya yang kita sudah injak selama ini. Ini ciptaan Allah yang kecil, ada sang pemiliknya namanya Allah yang memberikan tujuan dalam kehidupan ini. Tidak sia-sia hidup kita. Banyak orang jalan hidup ini, pulang jalan ke sini. Kita diberi jalan Allah. Allah memberikan kita jalan untuk kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah, jadi oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan kita maqamul muraqabah, maqamul muraqabah wal musyahadah wa ma'rifatil khassah wa mahabbatil khalisah wa habibi mahabbati habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah.